Ya, silakan. Yang dimana pertanyaannya, sebutkan ketentuan-ketentuan dua komponen utama idafah. Idafah adalah gabungan dari dua isim yang biasanya menghasilkan makna baru. Kata pertama bernama mudhof dan kata kedua bernama mudhof ilaih. Contohnya adalah rumah Allah. Rumah Allah adalah idofah karena tersusun dari gabungan dua isim di mana mudhof adalah rumah dan mudhof ilaih adalah Allah. Rumah artinya tempat tinggal bagi keluarga dan Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan kita. Dan apabila digabung dua kata, ini makna menghasilkan makna baru yaitu masjid. Inilah idafah. Terima kasih. Apakah saudara Robi bisa diterima jawaban saya? Bisa. Baik, terima kasih saudara Robi. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Huzaimah. Sebuah kalimat dikatakan terjadi idofah bila terjadi penyandaran pada suatu kalimat isim pada kalimat yang lain untuk menunjukkan kepada suatu pengertian yang lebih khusus atau penggabungan dari dua kalimat isim yang dapat menyebabkan kalimat isim yang kedua dibaca jar. Isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Isim yang pertama atau mudhof tidak boleh diberi tanwin dan tidak dimakrifatkan dengan al dan bisa dibaca rofa, nasab, dan jar. Sedangkan isim yang kedua atau mudhof ilaih selamanya dibaca jar. Terima kasih. Apa sudah paham, Saudari Indah Huzaimah? Terima kasih Saudari Tazkiyah telah menjawab pertanyaan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul. Yang dimana pertanyaannya, coba sebutkan faedah idofah. Faedahnya yaitu terdiri yang pertama, satu, secara umum kandungan makna idofah mempunyai tiga arti. A, bermakna. Dari contoh, khotamu hadirin. Maknanya adalah khotamun min hadidin atau cincin yang artinya cincin dari besi. B, bermakna atau milik. Contoh, baitu alian atau rumah Ali. Maknanya adalah baitun li alian atau yang artinya rumah milik Ali. C, bermakna. Contohnya adalah azabu kubri yang artinya asap kubur. Maknanya adalah azabun fi kubri artinya asap dalam kubur. Yang kedua, apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilaihi berupaya mutakallim, maknanya ditulis dengan harakat fathah. Contoh, yadaya yang artinya kedua tanganku. Asalnya adalah yadani sebagai mudhof. Nunnya dibuang sehingga bentuknya menjadi yada. Mengingat yada berakhiran alif, maka ketika didofahkan kepada ya, mutakallim menjadi yadaya. Yang ketiga, apabila mudhof berupa isim yang berakhiran dengan ya dan mudhof ilaih berupa ya mutakallim, maka ya ditulis dengan fathah yang ditasdid. Contoh, mudarrosia yang artinya para pengajarku. Baik, apakah saudari Nurul bisa diterima jawabannya? Insya Allah sudah dimengerti.
Terima Terima kasih kasih. para saudara Nurul. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Ini yang bertanya sudah saya catat namanya ya. Saya udah tanda-tanda orangnya. Si Indah, Nurul, sama si Kosma tadi ya. Sri Nurul, Indah, Kosma ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kalau tidak ada silakan moderator ditutup diskusinya. Tanya Saya dulu mau moderator, bertanya, Pak. ada lagi atau tidak? Saya mau bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari kelompok 5. Ingin bertanya, apa kaitan ataupun hubungan idofa dengan isim domir ataupun isim isyarah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Soleh. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, apa perbedaan mudhof dan mudhof ilaih dan mengapa termasuk syarat-syarat menghidupkan? Tak kedengaran, bisa kuat lagi? Bisa diulang? Apa perbedaan mudhof dan mudhof ilaih dan mengapa termasuk syarat-syarat mengidofkan? Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Ini waktu Zoom kita ini sedikit lagi ya. Berapa menit lagi nih, Kosma? Bukan saya, Pak, yang buat linknya, Pak. Yang presentasi, Siapa Pak. hostnya tadi? Berapa menit lagi hostnya? Halo? Halo? Rizka Wulandari, antum pemakalah kan? Iya Pak, tapi bukan saya. Rizka Wulandari, antum pemakalah? Iya Pak, Hah? bukan saya yang buat linknya. Ya. Taskia Ayu. Apa? Yang buat linknya. Ya Pak, ya Taskia yang buat. Taskia Ayu. Siapa yang buat linknya? Maksud saya, kalau antum memang pemakalah, antum harus bantu ini kawan-kawannya. Tadi antum udah presentasi nggak nampak. Silakan dibantu, tolong kawannya menjawab pertanyaannya. Iya, saya akan menjawab. Ya, silakan dibantu kawan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tata Felina Yolanda. Pertanyaannya. Rizka, suara kamu nggak kedengaran sampai kemari. Buat sedikit Rizka, didekatkan ini. Udah ini, udah Pak. Oke. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Tata Felina Yolanda. Tolong dimatikan dulu suara sampan siapa itu. Di tempat saya kayaknya. Tadi pertanyaannya Ya, apa lanjut. perbedaan mudhof dan mudhof ilaih dan mengapa termasuk syarat mengidofakan kata. Baiklah. Iya, mudhof dan mudhof ilaih dikatakan syarat untuk mengidofakan kata karena emang dasarnya struktur pembuatan idofa yaitu ada dua, yaitu yang pertama mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Di mana mudhof itu kata pertama dan yang kedua itu mudhof ilaih. Dan jika salah satu di antara kedua mudhof itu tidak ada, maka tidak akan terjadi idofa. Karena pada dasarnya itu idofa itu penyandaran kata pertama yang disandarkan kepada kata kedua. Seperti sederhananya kita ambil contoh. Contoh dasarnya itu kata Zaid dan buku ataupun maktab. Lalu kita idofakan untuk memberitahukan bahwa buku ini adalah milik Zaid.
maka diubahlah kata dasar tersebut menjadi idhofah. Bagaimana mengubahnya? Kita gabungkan kata pertama tadi. Kata pertama dengan kata kedua tadi. Setelah diidhofahkan jadilah Zaidin kitabu. Dan perlu kita ingat kembali lagi definisi idhofah tadi, yaitu penyandaran atau penggabungan dua isim yang memiliki keterkaitan. Yang pertama mudhof dan yang kedua mudhof ilaih. Persyaratan dan mudhof dan mudhof ilaih juga memiliki persyaratan jika diidhofahkan, yaitu kata pertama tidak boleh ditanwin, tidak ada nun musanna atau jamak pada kata itu, dan tidak ada alif lam yang terdapat pada kata itu. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca kembali makalah pada halaman 910 tentang syarat-syarat mengidhofahkan kata. Dan untuk perbedaan mudhof dan mudhof ilaih, perbedaannya yang paling dasarnya itu letaknya, yang dimana mudhof pertama letaknya di awal kata pertama dan mudhof ilaih letaknya di kedua. Selain itu perbedaannya, mudhof pertama tidak boleh diawali dengan alif lam dan tidak boleh bertanwin. Dan mudhof ilaih menggunakan alif lam dan ujungnya diakhiri kasroh ataupun jar. Itu saja bisa diterima kepada teman kita Tarta Selina Yolanda. Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti.